Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adem-adem kono sing jawab, kanyepen. Sareng-sareng. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pecinta-pecinta kiai tidak pernah kedinginan. Pecinta-pecinta kiai bukan model kerupuk sing kena banyu melempem. Pecinta kiai adalah gambaran cinta dengan Nabi itu sendiri, saudara. Sering saya sampaikan di mana-mana, mengingatkan masyarakat semua, cinta Nabi banyak caranya. Salah satunya adalah sholawatan yang sekarang menggema di mana-mana. Di pojokan sholawatan sampai dangdutan lagu sholawat. Betul. Ini sekarang kadang-kadang wis dak karu-karuan. Tapi wis dipek gampang nerusake wau napa ingkang didhawuhake Gus Amak lan Gus Bahak. Wis sing penting ringan-ringan, sing penting selamat. Cuma sing dados masalah iki aku kok mulai disangoni klambi aku iki. Lek ningali Kiai Bisri disangoni Kiai Hamid klambi. Alamat iki wis. Sing penting kok aku durung mulai tak dol langgone kene klambine. Gak payu dari Gus Bah. Iya lek klambine Kiai Hamid payu. Lek klambi. Masya Allah. Insya Allah berkah, manfaat, walaupun udan-udan tetap semangat. Cinta Nabi banyak caranya. Salawat cinta Nabi, saudara. Apapun yang kau lakukan jangan pernah lupakan salawatmu. Dengan salawat Allah, Rasulullah akan mengenangmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta Nabi dengan cinta para ulama, para kiai. Ini kiai-kiai bersama kita, walaupun nun sewu wau disindir Gus Bahak. Ketokane omongane titik tapi nyelekit. Wis lungguh kono jejeri aku. Ngomongin nang mrono tapi nyerempet aku. Kula ngerti wae. Kiai-kiai biyen sing alim-alim mati, makane muncul kiai-kiai sing saonoke. Aku paham karepe Habib-habib sing gede-gede wis mati, saiki saonoke sebelahku iki ngono lho karepe iki. Iki kebangetan wae. Niki nun saya Gus Bah niki masyaallah lek ketemu kula gayahe ambung tangan. Tapi nekek teko mburi. Tapi insyaallah dulur jeneng dulur ki ngoten iki. Wong NU iku gampang. Masyaallah wis dadi Habib ketepaan. Aku wis gawe serban larange kaya ngene. Imam aku tak pasang sak apik-apik diwara Habib ketepaan. Masya Allah. Tapi nggih anjen leres. Rumiyin sing ceramah kaya ngeten iki Habib Soleh Tanggul. Rumiyin sing ceramah Habib Bakar Gresik. Rumiyin Al Imam Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir Belbagih muhaddis ahli hadis dunia yang ada di Malang. Sekarang mereka sudah wafat semua. Sing ono biyen Kiai Hamid sing lenggah kaya ngeten iki derek. Saiki ya. Kiai apes. Tapi sak apes-apese. Mboten cik Kiai Gus, apes-apese Gus Amak niku disenengi wong sakmene akeh. Niki sing larang Gus Amak. Tapi ojo seneng tok. Dadi putune Kiai Hamid iki Kiai Hamid iki senengane dum-dum duwe. Duitmu tok enoh Gus, iki lho sing larang niku. Nggih napa nggih? Insyaallah panjang umur sehat. Kula niki seneng kali Gus-gus muncul. Wau leres. Semoga muncul Gus Bahak yang lain. Sing pinter ngolah kata, tapi siji ojo ditiru. Angel undangane. Iki gayae supaya kan biasanya begitu, tambah sulit tambah dikejar. Dia pakai ilmu itu, saya paham itu. Lek kula niki lak kula biasa diundang teko insyaallah teko. Cuma kadang-kadang sing ngundang ya kebangetan. Sedina ping 5 tenggorokan coplok sampean.
Iki tak templeki baterai iPhone, Xiaomi, sembarang kok templekno kabeh niki wis swara wis gak karu-karuan. Dados kula mboten kata-kata paling 5 menit insyaallah. Aja ngelirik. Niki enteng-enteng aku dikongkon abot-abot. Makanya kadang-kadang kula niki seneng ceramah kali Gus Baha, satu sisi abot kula. Karena apa? Kayaknya cepet titik tok. Kula sing dikongkon dawa. Berkate padha. Hadirin hadirat atabakumullah, saya teringat dan terinspirasi dengan apa yang disampaikan Gus Baha tentang Kiai Hamid dan Kiai Bisri. Butune duwe oleh klambi, Allahumma. Ternyata itu pernah terjadi Gus Baha dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang pengemis tua renta yang wajahnya pucat, tubuhnya kurus, bibirnya sudah membiru, mengetok pintu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, diketok itu pintu, dibuka oleh Nabi. Ternyata yang di hadapannya Rasul adalah orang tua yang tangannya gemetaran. Sampeyan tingali, sing nyoting ketok iki mau. Ketok. Mboten aku takok, sing iki nyoting ketok kabeh iki. Gus Idris ketinggal nggih. Habib dikongkon ngadeg. Mboten jenengan ngadeg. Biasa ini gue wong Jawa lah kali Habib lah, mboten monggo iki enggak ngadeg. Ngono. Diperintah-perintah, aku iki seneng lasem iki ana regane blas wis. Tak kandhani yo. Nun saya walaupun Gus Baha niki tope dhisik kula. Wis eling-elingen sing fan apa jenenge? Apa faner apa tukang ngefan follower. Wong aku gak sampe ngerti medsos iki. Kula niki luwih dhisik. Ketemu Gus Baha angel, ketemu kula nggih angel, enggak tau nang omah. Kula muter tok tanggoku sampe bingung kabeh. Bib sampean gak tau nang omah, Bib. Ya ngene iki muter tok ngene iki. Tapi kok anaknya akeh, Bib. Masyarakat iki wanjine repot wis. Gak ono sing wani ngengken kula ngadeg iku gak ono. Aku iki pegel gak enak awak, meriang iki, Gus. Gak peduli ngadeg. Ya wis aku tak ngadeg ya wis. Barokah Gus Baha. Sampai ngeblak tanggung jawab. Hadirin hadirat atabakumullah, para alim, para kiai, para ulama, semua yang saya hormati. Saya datang ke sini karena rasa hormat saya kepada almarhum Syekh Maulana Kiai Abdullah Umar, ayah dari Kiai Abdul Hamid yang jadi kebanggaan kita. Sampai sekarang saya sudah 40 tahun Gus baca wirid dari Kiai Hamid. Aku yakin Gus anak gak moco ini. Walaupun sampean putune, aku duduk putune gak kalah sampean. Saya pernah dikasih satu ustadz wirid lek numpak. Ini ijazah ya buat sampean semua. Tapi izin Gus Idris. Oh iki anake kalah aku ngawure. Iku anake. Saya dikasih satu ustadz Habib, saya dikasih doa sama Kiai Hamid tiap naik mobil supaya selamat. Lek terpaksa kecelakaan, montore remek, wonge waras. Kepingin apa enggak? Tak kasih mau enggak ente? Tangannya diangkat, mau enggak? Wani piro? Disuruh baca ayat kursi 7 kali Gus. Itu tahun kurang lebih tahun 84. Dan sampai sekarang saya baca, tadi saya kesini saya baca. Alhamdulillah, ping piro kecelakaan Gus, selamat. Motor berat wongi gagah. Allahumma maca ayat kursi ping 7. Gobil tu. Jawab gobil tu. Tapi syaratnya ono. Dungokno sih. Syaratnya niku lek mudun munggah maneh harus diulangi lagi. Gak oleh teko mah sepisan terus mangan nang warung balik maneh cukup ndak. Mudun munggah waca maneh. Lek mudunmu ping 5, ya 7 ping 5. Makanya kula gak tau mudun ke mobil Gus.
Kalau niki lek mangan nang warung pasti mangan nang mobil. Timbang maca maneh. Itu alhamdulillah saya baca sampai sekarang. Alhamdulillah. Para alim, Gus Idris, Kiai Abdul Qadir, semoga panjang umur semua. Kiai Arwani. Tadi sudah mulai ada penyindiran juga tadi ini baru tak selesai pisan Gus Bah iki. Mau aku sengaja deh nyebut Ka'bah barang. Padahal nang ngene iki ya ana PKB. Gus Nung PKB iki. Aku lek iya yang udengan ini PKB ini. Ini teman saya, akrab saya. Beliau anaknya Kiai Amin Soleh. Saya sering ceramah di tempatnya beliau. Beliau kawin ponakannya Gus Idris. Insya Allah PKB. Ini dipotong mana gitu. Ceramah saya ini sering dipotong-potong ini. Saya jawabi sekarang. Kulo seneng P3. Wis, gak salah paham ya. Gus, ojo ndredeg Gus. PKB ndredeg. Kulo seneng PKB. Kulo seneng partai apa wae sing memperjuangkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau urusan Ka'bah seperti tadi yang disampaikan Gus Bah, Ka'bah selalu di hati. Tepuk tangan untuk Ka'bah. Lho njen kiblatnya kita Ka'bah kok, betul nggih? Masalah pilihannya PKB tetep sing PKB atine Ka'bah. Percaya mboten sampean? Makanya Gus Bah wau bahas kan tawaf Ka'bah niku nyerempet. Kula ngerti kok dijawil-jawil terus nobib. Iki asline P3 iki asline. Wis kena aku soro kan tak buka kabeh wis. Ya insyaallah PKB P3 barokah. Orang NU jangan lari kemana-mana. Pilih di antara dua. P3 PKB sukses untuk 2024. Tapi satu yang saya minta dan saya berdoa selalu, Menteri Agamanya adalah Gus Bah. Setuju? Setuju? Tangan jadi angkat. Setuju? Takbir. Takbir. Selesai. Sudah kita lantik di depan Gus Idris. Menteri Sosial Gus Arwani. Iki meneng meseman tapi senengane ngkei dhuwit. Lah cocok iki. Kalau lirik iku delok iki senengane ana wong ngkei dhuwit. Iki cocok lek mensos. Tapi lek kebablasan duit negara ya entek. Gus Arwani panjang umur insyaallah. Gus Ahfas niki Pak Lek kawula, Gus Yaki, Gus Zen, Kiai Mustafa, Syekh Maulana Mustafa, wong sing paling aneh. Bapake jenenge Mustafa, anake Mustafa. Sakjane gak oleh niku. Gak oleh. Ini hasil ketidakbolehan yang terjadi. Tapi beliau memang termasuk minal ghuraba. Tak artekno enggak iki? Ghuraba iki bagus. Termasuk aneh, tapi jadi enggak aneh karena apa? Ayahnya meninggal dulu, beliau dalam kandungan. Berarti tidak apa-apa. Tapi bapake si ono lahir dijenengno Mustafa, iku padha ambek ndongakno mati bapake. Paham nggih? Ndak oleh wong Jawa ndak boleh gitu. Tapi kalau Kiai Mustafa ini tidak, karena ayahnya meninggal. Saya lanjutkan, Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi, alhamdulillah di mana-mana bersama Al-Habsyi, yang dibaca Maulid Al-Habsyi. Al-Habib Al-Habsyi ini selalu membawa berkah. Sampai lek ono masalah, lek susah-susah, pandang wajah Habib Ahmad, selesai masalahmu. Loh, enggak betul itu. Al-Habsyi itu punya kelebihan itu. Sampai lek nyasar menuju sesuatu tempat, kok gak ketemu dalane, Fatihah untuk Al-Habsyi, Fatihah untuk Wali Al-Habsyi. Tambah mumut sampean. Iki Habib Ahmad Al-Habsyi. Masya Allah. Gus Baha, Gus Ama, Habib Abdullah Habsyi, Habib Ammar Al-Idrus, Habib Muhammad Al-Idrus, Habib Muhammad Al-Habsyi, Habib Muhammad Al-Idrus, iki kata habaib.
insyaallah barokah. Kula niki lek Gus Bahak wau bahas nasab keturunane Lasem, lek kula mantune wong Lasem. Anak-anak kula jak sak mantu-mantuku. Berarti apa? Teko ibu Bani Baidowi Gus Ahwas. Jadi ya Habib iki kalah mbek inti Gus. Walaupun Habib pernah ponak-ponakan putu-putu krungu Habib krungu. Lasem iki gak sembarangan. Anake ana sing Habib, ana sing Sayyid. Habib sing liya cik gak sembarangan mlebu Lasem. Iki Habib Sedan nih. Habib Hamid, Habib Ali, Mbak Agil, semuanya yang saya hormati. Kembali lagi Bunyai Jamilah, Masya Allah panjang umur, dan punya yang lainnya. Kembali lagi saudara, yang disampaikan Gus Bahak masalah baju tadi pernah terjadi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pengemis datang mengetok pintu dengan tangan gemeteran. Dibuka oleh Rasulullah itu pintu. Ditanya, perlu apakah bapak? Rasulullah itu api lek nyopo pak, akhlak. Walaupun itu pengemis, walaupun itu orang nggak punya, ini loh yang perlu dicontoh suri toladan untuk kita. Bicara yang baik. Baik kepada siapa? Yang kecil-kecil. Lek ngomong mbek kiai, hormat gampang, Pak. Mbek pengemis, mbek wong gak duwe. Ngomong ambek komandan gampang, Pak. Karena kita punya kebutuhan kepengin naik pangkat, nggih napa nggih? Ambek wong cilik-cilik niki lho, lek ngomong sing apik. Sing nom-nom, aja merentah-merentah mbek wong tuwek. Aja mentang-mentang Sayyid, aja mentang-mentang iye, aja mentang-mentang Gus. Betul. Hormati mereka. Rasulullah bertanya, ada apa bapak? Ada yang bisa dibantu? Ambil tangan gemeter ini. Ya Rasulullah, saya belum makan ya Rasulullah. Kalau tereng dahar ya Rasul, tangan gemeter. Kali isin, wong jaluk nggak isin nggih. Orang minta itu kan malu, sampai nangis. Saya lapar ya Rasulullah. Kalau tereng dahar ya Rasulullah. Rasulullah langsung ngempet. Melbu nang Aisyah, ada makanan Aisyah. Aisyah jawab, ya Rasul gak ada. Titik kau plus. Dan Rasulullah gak mau ada orang meminta ke rumahnya pulang tangan kosong. Dan ini adalah watak para ulama, para kiai kita. Jangan sampai ada tamu pulang dengan tangan kosong. Rungokno Gus Bahak, rungokno. Lek ana wong ngundang ojo muli tangan kosong Gus Bahak. Endi Gus Bahak wong? Aku terus Gus Sama mau. Dari Gus Sama diundang angel. Insyaallah gampang Gus. Undang gampang. Gus teko Gus. Dadi yo rahmah semua datang insyaallah Gus Bahak. Masalahnya Gus Bahak mboten wali nih lho repote. Coba Gus Bahak wali. Dadi 5, siji ngaji Ihya, siji nang Pasuruan, siji nang Mojokerto. Cocok. Dongakno Gus Bahak dadi wali nggih. Allahumma. Hadirin hadirat atabakumullah. Ternyata nggak ada makanan sama sekali. Apa kata Rasulullah? Kalau nggak ada makanan, ambil bajuku. Oh, ambil bajuku, berikan kepadanya. Jangan sampai dia pulang tangan kosong. Diberi bajunya, diberi kepadanya. Si pengemis, ya pada mbak Kiai Bisri bau. Biasanya oleh amplop, iki oleh kelambi. Biasa dikai mangan, dikai duit, dikai kelambi. Tapi pengemisnya ini cerdas. Kelambi ini Kanjeng Nabi persis Kiai Bisri didol payu larang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung nang pasar, bengok-bengok. Wong pasar, aku nggawa kelambi ini Kanjeng Nabi sing gelem tuku larang sapa? Engko terakhir tak kei serbanku sampean, ya. Engkau dolen payu larang ini. Akhirnya rebutan. Ketika rebutan itu ada orang buta dengan tongkatnya, di tongkatku, dengan tongkatnya digandeng oleh budaknya. Mendengar ada baju Nabi dijual, dia berbisik kepada budaknya, belilah dengan harga berapa saja. Kalau kau berhasil membeli bajunya Nabi itu, engkau merdeka. Langsung melayu Pak, direbut kelambi Kanjeng Nabi, dituku dengan mahal, dituku larang. Sing wong ngemis tuwek mau langsung guyang-guyu oleh double, ngemis oleh 5.000,
dodol klambi oleh 5 juta. Akhirnya si orang kaya itu memegang baju Nabi, diangkat baju Nabi. Ya Allah, dengan berkah baju Nabimu. Ini alasan para kiai, para ulama menerangkan tentang berkah. Berkah itu ada. Berkah itu tabarruk bi athari sholihin, dengan bekasnya sesuatu yang dipegang oleh orang soleh. Diangkat. Ini anak saya yang nomor 4. Alhamdulillah, doakan dadi orang yang baik, yang soleh. Ini yang dokter Gus, dadi Habib ya dokter, gak kalah mbek anake wong pojokan kono. Kula warai, nak, engko lek wis kon sukses dadi dokter, habis ini ambil S2 dadi dokter, spesialis bedah, spesialis ini tolong biasakno, kiai gratisno. Krungu. Iki dokter sing Islam iku cek krungu kupinge. Hei lasem rungokno. Gratisno lek ana wong lara. Gus Bahak lara gratis. Tapi insyaallah gak lara Gus, gak lara Gus. Kok ndongakno wong lara klambiku iki ya opo rek. Hadirin hadirat atabakumullah. Diangkat baju itu, ditempelkan matanya. Ya Allah, dengan berkah baju Nabimu Muhammad, kembalikan pandanganku. Allahumma sholli ala Muhammad. Seketika langsung padang delok, langsung ketok donya. Alhamdulillah, kelambine Kanjeng Nabi, Pak. Setelah itu budak dimerdekakan, dikasih hadiah. Dia langsung menemui Rasulullah. Diketok itu pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wong sugih rek. Wong sugih dhewe, molek wong ngemis ah. Sing pertama Gus, wong ngemis Gus. Wong ngemis iku isinan, mlaku wedi, mojok-mojok, ketara mojok-mojok gila. Mojok-mojok. Lek sing sugih gaya. Pemane gawe Alphard. Padahal kredit. Gaya lek ketemu kiai, biyen melarat sungkem-sungkem mbek kiai. Wis sugih gayae. Ya apa yai? Warasa. Kudu napuk kene gayamu jiji. Pejabat-pejabat durung dadi sungkem Gus Idris, pandungane Gus Idris, barang wis dadi. Ana Gus Idris mek ngene tok, tin. Pejabat-pejabat iki cek krungu lek kula ngaji. Gak diundang nek, gak usah ngundang, teko dhewe aku. Alhamdulillah, bukan benci pejabat, saya senang pejabat semua, saya hormati, saya doakan. Semoga di hatinya selalu ada rakyatnya. Sebagaimana Rasulullah. Makanya bulan Maulid, bulan kembali kepada Rasulullah sebagai panutan. Allahumma datang kepada Rasul, assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam, dibuka wong sugih. Ambek nggawa kelambi. Bapak masuk, masuk. Kanjeng Nabi ngelirik kelambi ini. Loh, iku lak kelambiku. Tak kena wong ngemis mau. Lah kok nang awakmu? Nggih ya Rasulullah. Ambek wong ngemis didol nang pasar. Oh, didol. Gak ngamuk Rasulullah. Oh, pengemis kurang ajar iku. Dikei didol gendeng iku. Ndak, Nabi ndak begitu. Oh, dijual, Masya Allah. Terus saya dengar langsung saya beli ya Rasulullah, dengan nyuruh budak saya ya Rasulullah. Saya buta ya Rasulullah. Saya berkata, beli mahal-mahalnya. Setelah kebeli ya Allah, ya Rasulullah, aku pegang, aku usapkan mataku ya Allah, sembuhkan mataku dengan berkah baju Nabimu. Langsung mataku melek ya Rasulullah. Budak saya merdekakan. Sekarang saya kembalikan ya Rasulullah. Niki kelambi jenengan. Allahu Akbar. Langsung nyeluk Aisyah. Aisyah, sah. Rinio. Aisyah, kenapa? Rinio. Melayu Aisyah. Kenapa? Jadi, Masya Allah. Kelambi ini balik. Kok bisa? Inilah baju berkah. Dipegang pengemis jadi kaya, dipegang budak jadi merdeka, dipegang buta jadi melihat dunia, dan baju kembali kepada yang punya. Allahumma. Iki cerita nerusna Gus Bah. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bagian mengingatkan diri saya sendiri untuk kembali kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang dilakukan para kiai, senengannya berbagi. Ini Gus Bahak, Masya Allah, senengannya berbagi. Lek neng griya kula pasti nggawa oleh-oleh. Iki rada suwe gak nang omah kula.
Ternyata ini ajaran Nabi Bapak, berbagi. Apalagi sekarang lagi kesulitan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang sangat non sewu, bukan terus enak-enakan ceramah didengarkan begini banyak orang, tidak. Rasulullah diganggu, disakiti, dihinakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau cerita sedikit sejarah bagaimana sulitnya kehidupan, dan ini untuk Gus Ama, jangan pernah putus asa, lanjutkan, maju terus. Apapun yang terjadi, walaupun apes-apes lah. Gus Baha maju terus, kiai-kiai, insyaallah Bani Abdullah. Setiap tahun akan tampil seperti permintaan dari Gus Ahmad tadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sejarah tercatat begitu sulitnya kehidupan, bahkan yang membuat kita berlinang air mata ketika Nabi diboikot 3 tahun. Makan kesulitan, tidak boleh jual beli sama Nabi. Makan seadanya. Bahkan suatu kali Rasulullah menemui Khadijah yang waktu itu lagi memberi ASI. Ini mohon maaf saya cari bahasa yang terbaik. Apa jenenge? Gak enak, lek ngomong nyusu gak enak. Karena Kiai Habib ini kalau di panggung ini non sewu harus menjaga mulutnya, jangan sampai ngomong kotor, ngomong purno, nggak pantas. Nah, Kiai nang panggung kok ngomong purno, alamat ini Pak. Ini bukan pembelaan pada Nabi, padahal penghinaan. Kenapa? Dulu ini panggung Nabi yang bicara Pak. Rasulullah, ini sahabat-sahabat, sampai ini muhajirin ini. Ya yuhal muhajirin. Oh meneng kabeh, jawab apa? Iki Ansor. Kanjeng Nabi sing pidato. Sekarang Kanjeng Nabi nggak ada. Diteruskan ulama sampai Gus Baha, sampai Gus Ama. Koret-koret lah ya gak apa-apa. Ya ini ulama-ulama kita, sampai mewakili sahabat. Artinya ini panggungnya Nabi, panggung suci, gak pantas untuk bicara kotor. Betul? Tidak pantas untuk bicara purno. Makanya kalau ngerti memberi ASI gitu ya, paham ya? Memberi ASI. Tapi nun sewu nyingkur kali Kanjeng Nabi. Khadijah nggak pernah nyingkur Kanjeng Nabi. Lek ketemu Kanjeng Nabi pasti ngadep. Niki mboten, rada ngeten. Ditutupi. Lho nun sewu. Biasanya wong lek lagi memberi ASI niku lek ambek bojone ditutupi apa dibuka? Aku takut. Dibuka apa ditutupi? Diler. Oh, pokok niki. Nggak ada masalah, tapi ini ditutupin. Rasulullah gak enak. Khadijah, ada apa denganmu? Tidak apa-apa ya Rasulullah. Berikan Fatimah. Ketika Fatimah diberikan, kaget Rasulullah. Ternyata bibirnya Fatimah yang bayi itu bukan bekas air susu, tapi darah. Karena Khadijah sangat kurus kering, tidak makan karena diboikot 3 tahun, kelaparan, anak kecil nggak ngerti apa-apa, tetap nyedot nyusu apa mimi non sewu yang keluar darah. Rasulullah berkata, Khadijah, inggih Rasul, darah. Cekel Khadijah, kau dulu orang kaya, sekarang kau rela nggak makan karena aku. Maafkan Khadijah. Ngono wong lanang biyen. Gak tambah dintekno duit sing wedok mboten. Dirangkul sepurane Khadijah. Tidak mengapa ya Rasul. Apa arti harta dibanding engkau sang Nabi yang mulia? Aku bangga jadi suamimu. Jika aku masih punya dunia lagi, akan aku habiskan untukmu ya Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Sulitnya Khadijah dengan Rasulullah, sampai ada seorang yang bernama Hisam bin Amr, orang kafir, tapi hatinya lembut. Dia ambil itu onta, diisi makanan yang begitu banyak, diberangkatkan ke sela-sela gunung untuk datang kepada tempat pemboikotan, tempat pengucilan Rasulullah SAW dan keluarganya. Diisi makanan yang banyak. Dia mendatangi seorang yang bernama Hisam bin Abi Umayyah yang punya ibu namanya Atikah binti Abdul Muthalib. Berarti keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dia bilang begini, wahai saudaraku,
Kita tidak seiman dengan Muhammad. Ahlan, ahlan. Ahlan, ahlan. Apa kabar? Sehat? Lanjut. Lanjut apa mandek? Tekon timo. Atikah binti Abdul Muttalib dikatakan oleh Hisam bin Amr kepada Zuhair, namanya Zuhair. Zuhair bin Abi Umayyah, Zuhair, kau adalah anak dari Atikah binti Abdul Muttalib. Muhammad adalah keluarga ibumu. Mana pembelaanmu? Mereka enggak makan, mereka makan daun-daunan, mereka kesepian, mereka kesulitan. Ayo kita bangkit, kita bicara kepada orang-orang Arab supaya melepas piagam pemboikotan. Yang dua ini, pertama Bapak, langsung menuju Ka'bah. Loh, balik Ka'bah mana? Iki Ka'bah tok hawane arwane iki Gus. Mboten kampanye lho Gus, mboten lho Gus, mboten lho. Saya ini nun sewu, memang begini ceramah saya Gus. Malah saya ceramahkan itu, bahkan jikalau Ganjar nyalon presiden, saya umat Islam saya hajak, saya minta jangan membuli Pak Ganjar. Iku yo menungso, agamane yo Islam, iku yo dulurmu dewe, gak usah kon ilono. Selesai. Kalau Anda nggak suka, jangan dipilih, beres. Jangan ada caci maki di tahun 2024. Ono cebong, kampret, kadrun, hangus, hilang semua. Tidak ada itu. Tiru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau Ganjar yang jadi presiden, mau nyalon, mau siapa lagi yang nyalon? Mau Prabowo yang nyalon, mau Anies bin Syahab, loh, lah gambus iku jenenge. Anies apa? Solawatan. Anies Baswedan. Anies Baswedan sama itu anak bangsa, itu saudara kita. Jangan tertipu dengan buzzer yang merusak tata krama bangsa Indonesia. Paham? Jangan diikuti mereka. Pilih Ganjar. Lanjut. Pilih Anies. Terus pilih Prabowo. Leren aja ngono re. Enggak, saya enggak ada fanatik pada satu orang, termasuk kepada Puan Maharani. Ini orang-orang PDI biar dengar, kami habaib tidak ada kebencian, kami menanamkan kepada masyarakat cinta, semuanya kita cintai. Megawati mau nyalonkan anaknya, monggo. Tapi kalau kita nggak milih nggak boleh marah. Silakan pilih, gitu aja, nggak milih nggak apa-apa. Makanya kemarin 0102 ada yang 01 sini 2. Saya ceramah di Jalan Jawa sama Gus Idris. 01 bagus, 02 bagus. Tapi Habib Mustafa 03. Persatuan Indonesia. Bagian damekno. Allahumma amin. Insyaallah selamat semua intinya. Akhirnya apa? Datang ke Ka'bah. Nemui seorang yang bernama Mut'im bin Adi yang punya julukan Naufal. Dia orang hebat di Arab. Dia ahli bicara. Diminta bantuannya untuk menolong Muhammad dan keluarganya. Mut'im menemui Abul Buhturi Ibn Hisam dan Zam'ah bin Abil Aswad. Orang inilah yang bergandengan tangan. Mereka keliling ketemu orang-orang Arab untuk mengatakan selesaikan boikot, jangan diboikot, jangan diteruskan BBM naik. Duh, kok BBM? Lobbying Gus Arwani, seperti di DPR gitu. BBM jangan naik. Dari ini apa? Hisam, ambek Zam'ah, Abu Jahal teko. Ada apa inti? Boikot selesai. Kasihan Muhammad, tidak bisa. BBM subsidi dicabut, jangan. Kayak ngene gue yang di sidang kata niku. Eker-ekeran. Tapi ini eker-ekeran bela Rasulullah. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu Abu Thalib meninggal.
Wah, Khadijah meninggal. Lebih keras lagi gangguan kepada Nabi. Makanya saya katakan pada kiai-kiai, jangan pernah mundur Gus Arwani, maju terus Gus Arwani, bela dengan caramu, berjuang di P3, tapi hatimu untuk Islam. Betul? Kurang semangat kok nih. Aku ngotot ya kan. Betul, betul. Baleni aku sing pegel. Artinya yang di DPR, Gus Inung yang di DPR sekaligus, Gus, aku tak resmi mewakili rakyat ya. Siap Gus ya. Gus Inung siap. DPR di mana DPR? Di DPR. Wes iki. Ini DPR ya. Nah ini, kok nek aku ngaji kok teko remek-remek kok tak ada dia. Tapi saya dengan cinta, saya mewakili masyarakat. Tolong wahai DPR, dimanapun Anda berada, Anda mengatakan mewakili rakyat, tapi Anda sibuk ngurus hartamu sendiri, saudara. Saya ingatkan dengan berkah Kiai Abdullah, dengan berkah Rasulullah, ingat janjimu ketika coblosan Gus Arwani, Gus Inung, Gus Aziz. Kami rakyat akan selalu membelamu jika kalian tidak pernah melupakan kami rakyatmu. Allahumma. Hadirin hadirat, atabakumullah. Rasulullah suatu kali ganasnya orang-orang kafir Quraisy. Ketika berjalan, Abu Thalib sudah nggak ada, pembelanya sudah nggak ada. Apa yang terjadi? Makanya para kiai, ayo jangan gara-gara partai kita putuskan tangan kita. Ayo selalu bergandengan saling membantu. Kenapa? Kalau Anda sendirian hancur saudara. Nabi punya Allah, kita punya siapa? Nabi dikasih tanah kepalanya, digerujuki Bib, digerujuki. Sepurane Bib. Gak ono. Gini. Ente diem. Diem ente. Ini anak jenderalnya, pendengar harus nurut. Gak ono sing wani, sampai Habib Hamid. Nek kali terus dilawan. Enggak. Saya gambarkan aja. Ini Nabi, ini pasir, digerujuk no Pak, nang sirahe Kanjeng Nabi Pak, nang sirahe Kanjeng Nabi, digerujuk no nang sirahe Rasulullah. Tunun sewu, nek sampean gak hormat mbek kiai biasa Pak, kiai gak usah ngamuk kiai, nek gak dihormati kiai Kanjeng Nabi diguyang lemah, disirati lemah, Nabi diam, karena Nabi dikeroyok orang banyak, Nabi diam digerojoki lemah. Allahu Akbar. Berjalan pulang, Fatimah gak kuat. Abah dicukui lemah siji dicukui tak diberseni ambek Fatimah, diberseni ya Allah, ambek nangis tes. Linangan air mata dari anak gadis menghancurkan hati sang ayah. Saudara, jangan membuat nangis istrimu. Bapaknya di rumah kan hancur hatinya. Tidak ada kehancuran seorang ayah kecuali melihat linangan air mata putrinya. Diusap air mata. Nangis kok malah guyu kan iki. Iki ceritanya nangis malah guyu. Iki Fatimah sedan iki repot iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Diusap air matanya. Kenapa? Karena Rasulullah tahu ini Fatimah dalam keadaan susah, ibunya baru meninggal, Khadijah baru meninggal, dia menangis, diusapi, anakku tidak apa-apa, ayahmu pasti ada yang menolong, Allah selalu bersama aku, biarkan aku Fatimah. Itulah Fatimah. Rasulullah nggak pernah rela. Gus Zaim, Gus Sihab, mohon maaf tadi nggak nyebut, Masya Allah, Rasulullah nggak pernah nerima kalau Fatimah disakiti. La wa rabbi wa haqqitaha abiki la yatibul madihu illa fiki. Gak kalah bibip saya tuh. Aduh. Latihan terus. Iki wong Pasuruan ngaco iki.
Wis dadi wong lasem tak pikir wis meneng, sik dadi wae. Lanjut ya. La wa rabbi. Artinya apa? Aku bersumpah demi Tuhan. La wa rabbi wa haqqita abiki la yatibul madihu illa fiki. Tidak pantas memuji Nabi kecuali dalam pujianmu kau sebut nama Fatimah sang putri. Begitu Bapak. Karena Fatimah lah yang selalu melindungi ayahnya. Sehingga disebut Ummu Abiyah, ibu dari ayahnya. Fildatun fil masairi wal ihsasi yudi kullu man yudiki. Yang mengganggu Fatimah itu menyakuti Rasulullah. Makanya para kiai, para ulama menghormati anak cucu-cucu Fatimah. Habib Hamid, cucunya Fatimah. Habib Muhammad Al-Aidarus, Habib Ahmad Al-Habsyi. Ini cucu-cucu Fatimah. Karena apa? Ini dalilnya. Yudihi kullu man yudiki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina tibil qulubi. Hadrai nang di hadrai iki. Ya Allahumma salli ala sayyidina tibil qulubi wa afiyatil niwasibaiha. Habib Ahmad, betul. Hop, saya mau duet sama besan. Ini besan saya. Habib Ahmad, ayo Habib. Enggak, duduk apa duduk. Ayo Habib. Padahal enggak Habib, separuh-separuh enggak apa-apa Habib. Ayo. Allahumma salli. Mik son. Ini tukang son iki. Iki sentimen mbek aku model wong iki. Angkat suaranya ayo. Ambil walade. Ya Allah. Enggak sama antum. Allah. Habib Ahmad gak tahu digudo wong, saya tak gudo ya. Habib Ahmad, besan tercinta, semoga panjang umur selalu. Amin. Habib Ahmad akan mendendangkan salawat karena cinta dengan Rasulullah. Tepuk tangan untuk Habib Ahmad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatir dani wa shifaiha nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Iku sampean waca ping 414. Wis krungu ah. Iku selawat donga tibil kulub diwaca ping 414. Biyen guru kula Habib Hasan Baharun Dalwah niku lek ana wong lara mara nang pondok, arek pondok dikongkon maca ping 414. Murite kabeh 400. Cuma nambah 14. Diwaca Pak, kena kencing batu Pak. Operasi Pak, gak waras-waras Pak. Dikai obat metu watu, seminggu metu maneh tambah gede. Lah wong sakmono metune sakmene Pak, wis bayangno lara iki. Wacakno tibil kulub. Allahumma sholli brodol Pak. Wis langsung waras. Allahumma rungokno sing lara-lara maca tibil kulub. Hadirin hadirat atabakumullah, yang terakhir saya mau cerita begitu sulitnya kehidupan Nabi Muhammad sehingga beliau lari ke Taif, hijrah. Makanya ada kiai hijrah. Lek nang ngene iki gak payu
Gak enak. Enggak itu tradisi. Bapak namanya siapa? Lukman siapa? Lukman Yani. Masya Allah. Lukman itu biasanya sangat hormat dengan para ulama, para kiai. Orangnya bijaksana, pengertian. Ya, yang paling mahal itu pengertian. Wah, gak ngerti-ngerti geblek, Pak. Kalau pengertian enak, DPR tak sindir ngene iki ngerti Arwani. Oh, berarti aku engko iki nun sewu nyumbang musala, nyumbang masjid. Lukman ya ngono, walaupun aku durung kenal. Mumpung wong kita kok gak ngerti sapa gak ero wis. Sing penting Pak Lukman, ayo hartamu untuk umat Islammu, itu adalah saudaramu. Tirulah Nabimu Muhammad. Allahumma. Suatu kali saudara Nabi ngungsi, Pak Lukman. Hijrah karena apa? Di Mekah dimusuhi. Makanya kalau kiai di sini nggak laku, di sini kesulitan, hijrah. Dunia masih luas saudara. Jangan pernah berkecil hati. Wong kiai kok tenger, gak duwe murid. Galau aku. Apa? Saiki wis zamane gak karu-karuan. Kiai melok tiktokan. Bunyai melok IG. Engko selfie. Iki nyai model apa iki? Nyai, rungokno nyai. Endi wonge? Nang kono. Ya kasih tuh aku. Aja tiktokan rek, nun sewu Gus, nun sewu. Hijab hakiki ini bukan kodong, hijab hakiki itu tembok. Supaya anak istrimu nggak dilihat orang. Lah kok video-videoan selfie-selfiean didekek nang ngene TikTok, akhirnya sak donya delok anak bojomu ngisi. Nih, bukan hanya anaknya kiai, termasuk Sarifah, wong Arab. Ngisi. Gregeten aku. Lah aku ndelok TikTok Gus. Aledros. Alkaf, aja guyu. Bangsamu juga padha ae ana. Lah ning kiai bunyai. Oh, lho wonge teko. Halo. Lho nun sewu. Pakaian yang rapi untuk suamimu saja. Jangan diumbar auratmu, jangan diumbar wajahmu. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah nutup wajahnya. Lah kok diumbar ambek? Ini bukan benci cinta saya. Semoga ning surga kabeh wis. Walaupun main TikTok kan surga wis kesuwen wis. Tak kandhani yo gak kenek kok. Tak tungane surga ning. Boleh kiai wong ning iku ya aja ditiru rek. Sak salah-salahe ning iku paling pisan pindho. Tapi lambene Quran, lah lambemu. Gayae niru-niru Habib. Wah, cocok Habib iki. Ning harus digarap, hati-hati, aja niru. Iki dulurku tak elingno. Awakmu aja melu-melu. Ning iku walaupun tiktokan tangane tasbihan rek ngawur. Saya lanjutkan. Hadirin hadirat atabakumullah, Rasulullah hijrah. Ngungsi kemana? Ke Taif. Dengan harapan mendapat pertolongan, mendapat umat. Ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ditolak, dihina, diludahin, dicaci maki, singkat cerita, dilemparin batu. Sehingga ada batu mengenai jidatnya, keluarlah darah. Mengucur darah Rasulullah. Getene Kanjeng Nabi netes. Kanjeng Nabi dilempari batu sedemikian rupa, Kanjeng Nabi minggir masuk ke kebun anggur yang dipunyai oleh seorang keluarga besar dari Robiah. Dia punya anak dua, Hamid punya anak dua namanya Utbah sama Saibah. Robiah ini keluarga besar kaya, punya kebun anggur luas. Soge koyok Gus siapa? Ahwas. Oh Gus Idror juga kebun anggur. Oh niru deh, bener iku wong Taif deh. Gus Idror anaknya Kememun punya kebun anggur luas. Namanya Robiah. Punya anak dua laki-laki, Utbah dan Saibah. Kebetulan waktu itu di kebun dia. Rasulullah masuk kebun itu dengan darah yang mengucur. Terus Rasulullah berdoa dengan darah yang bercucuran itu.
Allahumma inni askudu fakuwati, Allahumma inni askudu fakuwati wa qillata hillati wa hawani ala ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi la man takilluni ila baidin yatajahammuni aw ila aduin malaktahu amri fa illam takun bika alayya fa illam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Allahumma ya Rabb, Allahumma ilaika askutu fakuwati. Ya Allah, maafkan aku dakwah tidak berhasil seperti ini. Aku malu kepadamu, inilah kelemahanku. Biarpun aku berdarah-darah, aku tidak mengapa. Walaupun aku dimusuhi, walaupun aku dicaci maki, walaupun aku disiksa, yang penting engkau ridho dan tidak marah. Allahumma ya Allah, fa illam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Sampai nangis Rasulullah. Sing wong kafir loro wau jenenge sapa? Sapa? Hub. Kiai kalau jawab. Siapa tadi? Anaknya 2 oleh duit. Oh, aku ngaji sangu rek. Tak dolek duit. Iki wong cilik-cilik kadang-kadang pikirane ngono, Gus. Wah, iki bengok-bengok dolek duit, lo duit tok, lo duit tok. Gak ngenyek Gus, kiai soge. Ngono aku melok Gus Bah. Kiai soge, gak butuh, gak kon sangoni, tak enteni. Oh, kok. Ayo yang bisa sing kiai boleh jawab. Kebun anggur tadi punya Robiah, punya anak 2. Siapa namanya? Angkat tangan. Tangannya siapa? Maju. Maju, cepetan. Lek dikongkon kiai, cepetan. Cepetan dikit. Ini rezekimu, semoga ini untuk seumur hidup. Ya, ini nggak bakal habis lek sampean simpen ya. Ini untuk Anda. Insya Allah sing oleh duit teko Habib rata-rata Gus. Aku gak sombong Gus, gak sombong. Uang rata-rata sing oleh duit teko Habib gak suwe berangkat umroh. Masalah kurangan itu oleh ODW. Akhirnya diem dulu situ dulu. Hop, situ aja dulu. Akhirnya anaknya yang nama siapa tadi? Utbah dan Saibah gak tegon dulu Kanjeng Nabi berdarah-darah begitu. Akhirnya berkata begini, Adas, dia punya pembantu, dia punya budak namanya Adas. Itu budaknya agamanya Kristen. Adas, Adas celuk, Das, Rinio, saya ketahui Rinio ente, wah gak paham. Adas, Adas diceluk. Adas moro Adas, kasihan dia Adas. Dia nggak kenal ya, nggak kenal ini. Cerita ini nggak kenal. Adas, ini budaknya, ya, ini juragannya. Itu kasihan orang berdarah-darah. Ambilkan anggur terbaik, berikan kepadanya. Anggur. Rinio lah apa melayu. Iki ceritanya nanggune kene, iki filmnya nanggune kene re. Akhirnya diberikan kepada Rasulullah. Ini orang Kristen, ya, orang namanya Adas. Adas, onus menengah. Anggur diberikan. Bapak, tidak kenal, tidak kenal. Bapak makan, bapak makan. Adasnya aku, makan. Alhamdulillah, Nabi ketika makan itu membaca dengan jar, ditareh Gus. Di Al-Kamil, di Tobari disebutkan Rasulullah membaca bismillah dengan terang. Ini enggak bismillah ya, langsung lebok. Pakai hati, alasan pakai hati, anak kiai loh. Enggak ada pakai hati kebatinan. Bismillah teko hati, mangan teko hati. Ayo mangan kon, ayo mangan hati. Enggak boleh, pakai hati, makanya pakai hati. Kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi baca terang, bismillah. Adas kaget. Ketika Nabi baca bismillahirrahmanirrahim,
Adas kan Kristen. Waktu itu orang-orang Arab paganis, paham paganis, penyembah berhala. Kalau kita ini monotis. Kalau Tuhan banyak sinkritis. Tuhannya akeh, Tuhan ponaan, Tuhan bule, Tuhan bebek itu sinkritis. Ada ateis tanpa agama. Kita ini monotis. Ya kan? Adas ini orang Kristen berarti monotis. Tuhannya satu, Allah. Jangan bahas yang sekarang ya, yang saya bahas zaman dulu. Ini monotis. Gak ada orang Arab nyembah berhala ini bismillah. Makanya Adas kaget. Kurang kagetnya kurang. Saya ketahui. Nabi bertanya, Bapak namanya siapa? Utbah. Adas. Bapak namanya siapa? Adas. Adas dari mana? Koyok yo salah. Adas ini orang negro dari Syria, perbatasan dengan Irak. Di situ ada desa namanya Ninafah. Ninafeh. Ada yang menyebut Nihafe, ada yang menyebut Nineve, ada yang menyebut Ninafe. Nah, wis itu wis. Namamu siapa? Rasulullah tanya ini. Tidak kenal. Rasul bertanya, namamu siapa? Dari mana? Yunus bin Matta. Nabi langsung teriak, Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Tambah kaget lagi karena dia paham, dia ahli kitab. Yunus bin Matta itu maksudnya Nabi Yunus, bapaknya namanya Matta. Nabi Yunus itu bapaknya namanya Matta. Ketika menyebut Nineve, Nabi berkata Yunus bin Matta. Kaget. Itu karena kagetnya sampai Adas tadi itu geblak, Pak. Geblak. Menengo cok melok. Geblak. Bapak Ibu, ini nanti berkahnya Kiai Abdullah panjang umur dia. Kalau saya ceramah begini jangan pakai ada yang ngatur. Bib sakno kon gak ngerti iki donga, ngerti ya? Iki barokah Kiai Abdullah. Saya bicara bukan karena saya, ini karena Allah. Iki metu dhewe iki. Wis kadung metu gak iso dindek, ngerti ya, kon? Geblak. Engko oleh duwe akeh. Geblak. Yunus bin Matta geblak deh. Kenapa? Karena dia satu desa dengan Nabi Yunus. Rasulullah tahu kalau ini bukan wahyu, tidak mungkin. Maka orang itu bangun lagi bertanya, jenengan iki sinten? Kok ngerti Nineve? Kok ngerti Yunus bin Matta? Jenengan iki sinten? Takok. Sampean ini siapa? Sampean tanya saya, sampean ini siapa? Kok tahu Yunus bin Matta gitu? Adas bertanya, engkau siapa Bapak? Engkau tahu Nineve, engkau baca bismillah, engkau tahu Yunus bin Matta, siapa Anda? Rasulullah berkata, Adas, Yunus bin Matta Nabi, Yunus bin Matta Nabi, wa huwa akhi wa anan Nabi. Yunus bin Matta itu Nabi, dia saudaraku, aku juga Nabi. Yunus bin Matta Nabi, dia saudaraku, aku juga Nabi. Tambah kaget Adas, langsung ngerangkul, ngambung, sujud. Ngerangkul langsung, ngambung langsung, sujud. Ngerangkul sih. Ngerangkul, langsung sujud, ngambung sikile. Hehehe, dah. Loh, di kitab memang begitu. Adas langsung cium kakinya. Utbah sama Saibah dari jauh delok aneh iki. Kan gak pakai mic dulu kan? Ono apa kok ambung-ambungan sikil. Bengok Pak. Adas! La yasrifannak hadar rajul min dinik fa huwa khairum min dinih. Da'hu ya Adas, utrukhu ya Adas. La yasrifannak hadar rajul min dinik fa huwa khairum min dinih Adas. Utrukhu ya Adas. Da'hu ya Adas.
tinggalkan atas. Utruku ya atas. Melayu atas. Melayu. Melayu atas. Atas. Sing ado. La yasifannaka darrajul min dinik wa huwa khairum min dinik. Tinggalkan atas, tinggalkan dia. Jangan sampai agamamu kau tukar, dia Kristen. Itu bahaya. Kelihatannya seperti tukang sihir sampai dicium-cium kakinya. Paham maksudnya ya? La yasifannaka darrajul min dinik wa huwa khairum min dinik. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad. Semua maju merapat, maju merapat. Yang bawa air, airnya diangkat. Yang bawa air, airnya diangkat. Semoga jadi air doa, air salawat, jadi obat. Bawa pulang, kasihkan anakmu yang sakit, insya Allah sembuh. Yang hatinya susah, pulang dari acara hal ini jadi bahagia. Yang punya hutang, lunas semua. Allahumma ya Allah, dengan berkah Nabimu Muhammad ya Allah. Yang belakang maju merapat. Dengan berkah Nabimu Muhammad ya Allah, dengan berkah Rasulmu Muhammad ya Allah, kabulkan hajat kami. Terimalah doa ini ya Allah. Kami pecinta ulama dan kiai, karena kami cinta dengan Rasul sang Nabi. Kabulkan hajat kami ya Allah. Selamatkan Indonesia kami ya Allah. Selamatkan Lasem kami ya Allah. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Khususnya anak-anak kami, jadikan anak-anak yang saleh salehah, jadi anak yang taat kepada orang tua. Allahumma suami-suami kami yang jarang pulang ke rumah, jadikan suami-suami yang sayang kepada anak istrinya. Allahumma ya Allah, kami mengemis kepadamu ya Allah. Pulangkan suami kami. Ibu, bapak, pasang di hati, ikuti apa yang saya sampaikan. Dalam hati sebut nama suamimu yang gak pulang itu, sebut istrimu yang kurang ajar itu, sebut anakmu yang gak pernah pulang-pulang itu. Panggil dia dalam hati, sebut dengan nama Nabimu Muhammad, dia akan pulang. Istrimu akan taat, yakin Allah maha segalanya, Allah maha kuasa. Dengan berkah wali Al-Kiai Abdullah bin Umar, dengan berkah Kiai Baldawi, dengan berkah Kiai Maksum, dengan berkah Waulia Al-Habaib Abu Bakar Qutb bin Gersi wa Syekh Abu Bakar bin Salim, dengan berkah Habib Abdullah Al-Idrus, dengan berkah Kiai Hamid, dengan berkah Kiai Ahmad Husyairi. Allahumma ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang taat ya Allah. Allahumma ya Allah, lunaskan hutang-hutang kami. Amin. Berilah kami rezeki yang halal yang berkah ya Allah. Amin. Sehingga kami bisa ziarah ke Mekah, ke Madinah ya Allah. Ya Allah, mudahkan kaki kami bisa ibadah ya Allah. Mudahkan mulut kami bisa bersalawat ya Allah. Jauhkan mata kami melihat dari kemaksiatan ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, dengan berkah Nabimu Muhammad ya Allah, selamatkan perempuan-perempuan kami. Selamatkan wanita-wanita kami. Amin. Selamatkan gadis-gadis kami, khususnya dari kalangan habaib dan para kiai ya Allah. Amin. Bimbinglah mereka ya Allah. Penuhi hatinya dengan Qur'anmu ya Allah. Dengan berkah Nabimu Muhammad, panjangkan umur Gus Idris. Amin. Panjangkan umur para kiai, Gus Baha. Amin. Kiai Arwani, Gus Ama, amin. Gus Hak, Gus Sihab, Gus Yaim, amin. Gus Zen. Semua kiai-kiai yang hadir, panjangkan umur mereka ya Allah. Amin. Gus Ahfaz, ya Allah, jika tanpa kiai kami akan ikut siapa? Amin. Siapa yang mendidik kami? Kami hanya meminta satu ya Allah, panjangkan umur mereka. Amin. Sehingga mereka bisa bersama kami selalu ya Allah. Panjangkan umur Nyai Jamilah, panjangkan umur Habib Ahmad, panjangkan umur semua dalam keadaan taat kepadamu ya Allah.
Ya Allah, ayah ibu kami yang jadi sebab kami di dunia, kami tidak akan pernah lupa. Setiap acara kami akan selalu ingat kepada orang tua. Orang tua kami sudah tiada, bapak ibu sudah di bawah tanah, bapak ibu sudah di alam barzah. Kami menangis kepadamu ya Allah. Dengan berkah acara haul siang hari ini ya Allah, ampuni ayah kami. Amin. Bapak ibu bayangkan wajah ayah masing-masing yang mencintaimu, yang menggendongmu, yang mencukupimu, ibumu yang bersihkan kotoranmu, yang memelukmu, yang keluar darah-darah untuk kita. Sekarang di mana? Sekarang di bawah tanah. Ibumu di alam barzah. Mungkin sekarang mereka disiksa. Ayo angkat tanganmu, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ibu kami maafkan ya Allah, bapak kami maafkan ya Allah. Ampuni salah dosanya ya Allah. Jangan kau siksa ya Allah. Dengan berkah Kiai Abdullah ya Allah, luaskan kuburnya, khususnya Kiai Abdullah bin Omar, Kiai Hamid, Kiai Bedawi, Kiai Maksum dan para kiai-kiai yang lain. Al-Habib Idrus Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Hasan Al-Idrus, Kiai Taifur wa zaujatih, semuanya yang pernah berbuat baik lipat gandakan pahalanya. Ampuni salah dan dosanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma wasi' qabrahum bijahi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakhtim lana bil husna, akhiri dengan keberkahan ya Allah. Kami minta terakhir, minta matikan husnul khatimah ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan beriman ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan ibadah ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan maksiat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan menyebut namamu ya Allah. Dalam menyebut kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti biasa Habib kalau ceramah serbannya ditaruh untuk warga. Ojo tarik-tarian, saya lempar nggak tahu kena sana apa kena sini. Habib Ahmad, sana apa sini Habib? Gus Bahak, sana apa sini? Sana katanya Gus Bahak sudah, berarti sini. Kita ikut perintah Menteri Agama kita. Sakjane kudu nangis, kata Gus Bahak guyu maneh aku. Insya Allah barokah ya. Ini mohon maaf ya, ganti yang sana tahun kemarin situ, tahun ini sana. Iki serban 2 juta ya. Rungono. Ojo kanggo tarik-tarian, diketoki, dibagi gitu ya. Ayo. Sallallahu alaihi Muhammad. Tangan diangkat. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi